Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Denpa. Salam pintar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memberikan informasi tentang PPDB online tingkat SMP tahun 2021. Di sini saya akan memberikan informasi tentang jadwal PPDB online, kemudian persyaratannya, dan mekanismenya pada tingkat SMP tahun 2021. Jadwal pelaksanaan PPDB SMP itu ada beberapa tahapan. Tahap yang pertama adalah jalur prestasi akademik dan non-akademik. Kemudian ada jalur afirmasi. Yang ketiga, jalur zonasi. Yang keempat, jalur perpindahan orang tua dan anak guru. Dan yang terakhir, tahap kedua, jika di sekolah tersebut masih ada atau masih tersisa bangku kosong. Nah, untuk persyaratannya sendiri, berusia maksimal 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2021, lulus SD atau bentuk lain yang sederajat, tercatat dalam kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum awal tanggal pendaftaran. Nah, di sini ada beberapa jalur. Yang pertama adalah jalur prestasi, di mana jalur prestasi ini ada prestasi akademik dan prestasi non-akademik. Prestasi akademik yaitu diambil dari nilai tertinggi atau nilai ujian kalian yang paling tertinggi, ya. Terus kemudian prestasi non-akademik yaitu diambil dari prestasi seperti kegiatan ekstrakurikuler. Contohnya, kalian punya prestasi di kegiatan ekstrakurikuler. Nah, di sini kalian bisa mendaftar di prestasi non-akademik. Untuk kuotanya sendiri untuk prestasi akademik yaitu 80%, 18%, sedangkan untuk non-akademik itu hanya 5%. Selanjutnya yaitu jalur afirmasi, di mana jalur afirmasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama bagi anak asuh panti disabilitas inklusi tenaga kesehatan yang meninggal karena COVID dan penerima KJP plus sekaligus PIP. Ya, jika kalian mempunyai kartu KJP plus atau PIP, silahkan kalian bisa mendaftar di jalur afirmasi, ya. Sedangkan untuk yang inklusi itu harus menyertakan biasanya surat keterangan dari rumah sakit. Selanjutnya, anak terdaftar dalam DTKS, anak penerima KJP plus, anak dari pemegang KJP, dan anak dari pengemudi mitra Transjakarta. Nah, di sini kalian bisa mendaftar juga, dan kuotanya disabilitas inklusi 2 peserta didik per rombelnya, ya. Jadi setiap rombelnya hanya menerima 2 peserta didik. Selanjutnya itu jalur zonasi, di mana jalur zonasi ini terbagi 3 kategori. Yang pertama zona prioritas ke-1, zona prioritas kedua, dan zona prioritas ketiga. Di sini kuotanya hanya 50%. Kemudian yang terakhir jalur pindah tugas orang tua dan anak guru. Ya, anak yang orang tuanya pindah tugas dari instansi lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan dan anak guru, nah, kalian bisa ikut mendaftar di jalur ini,
ya. Jika orang tua kalian misalkan guru ya. Kemudian kita masuk ke jalur prestasi akademik dan non-akademik. Yang tadi saya sudah sebutkan bahwasanya jalur prestasi itu diambil dari nilai ujian kalian tertinggi dan non-akademik dari prestasi ekstrakurikuler. Nah, untuk waktu pendaftarannya dan pemilihannya itu dimulai tanggal 7 sampai 9 ya, berbarengan dengan SD, tingkat SD. Kemudian proses seleksinya itu dari tanggal 7 sampai 9 dan pengumuman hasilnya dari tanggal 9 sampai tanggal 9. Pengumuman hasil seleksi sampai tanggal 9 di akhir jam 17 ya. Setelah itu baru kalian lapor diri. Jika diterima silahkan lapor diri pada tanggal 10 dan 11 ya. Jika diterima jangan lupa jangan sampai tidak lapor diri ya, langsung lapor diri. Nah, pada saat mendaftar pertama biasanya kita terburu-buru ingin mendaftarkan anak kita atau kalian terburu-buru ingin mendaftar segala masuk. Tidak usah terburu-buru, silahkan dicek dulu kuotanya untuk sekolah ini, daya tampungnya berapa, yang sudah daftar berapa, sehingga kalian bisa mengetahui saingan kalian itu nilainya berapa saja ya, dan kuotanya berapa aja di sekolah tersebut bisa diterima. Selanjutnya jalur afirmasi. Nah, ini jalur afirmasi ini dilakukan pada tanggal 14 sampai 16 Juni, dimulai dari jam 8 sampai jam 12.00. Proses seleksi sama dimulai dari tanggal 14 sampai 16 dan pengumuman hasil pada tanggal 16 Juni sampai jam 17. Kemudian lapor diri pada tanggal 17 Juni sampai dan tanggal 18 Juni. Terus kemudian jalur afirmasi pada bagian penerima KJP plus anak yang terdaftar dalam DTKS dari pemegang kartu pekerja Jakarta dan penghubung mitra Transjakarta, penerima KJP plus sekaligus penerima program Indonesia Pintar atau VIP ya. Pendaftarannya dimulai pada tanggal 21 sampai 23 Juni ya. Kemudian pengumuman hasil seleksi tanggal 23 Juni 2021 pada jam 17.00. Selanjutnya jalur zonasi. Nah, jalur zonasi ini dilaksanakan pada tanggal 28 sampai 30 Juni 2021. Silahkan kalian mendaftar pada jalur zonasi pada tanggal 28 sampai 30 Juni. Kemudian pengumumannya pada tanggal 30 Juni pada jam 17.00. Jika diterima silahkan kalian lapor diri pada tanggal 1 dan 2 Juni. Jadi waktunya hanya 2 hari ya untuk proses lapor diri. Selanjutnya jalur perpindahan orang tua dan anak guru. Ini dilakukan atau mulai pendaftaran pada tanggal 7 sampai 30 Juni. Pendaftaran, verifikasi dokumen dan pemilihan sekolah. Ini ada verifikasi dokumen ya. Kemudian pengumuman hasil seleksi itu pada tanggal 30 Juni tahun 2021 pada jam 17.00. Kemudian lapor diri dilakukan pada tanggal 1 dan 2 Juli. Selanjutnya tahap ke
2 atau tahap terakhir. Akan tetapi jika di sekolah ini masih tersedia bangku kosong, maka akan masuk ke tahap kedua. Ya. Silakan kalian mendaftar pada tanggal 5 sampai 7 Juli. Nanti pengumumannya pada tanggal 7 Juli 2001 dan lapor diri dilakukan pada tanggal 8 dan 9 Juli. Nah, untuk mekanismenya atau alurnya ini bisa dilakukan di rumah, di warnet, atau menggunakan handphone atau menggunakan komputer langsung ya. Jika kalian memiliki atau tidak memiliki handphone ataupun laptop, silahkan kalian datang ke warnet, tidak perlu ke sekolah. Calon peserta didik dapat mempelajari alur proses pendaftaran dan daya tampung yang tersedia di sekolah secara daring di halaman http://ppdbjakarta.go.id. Silahkan kalian bisa mengecek di website tersebut secara online untuk melihat daya tampung sekolah tersebut. Kemudian yang kedua, calon peserta didik baru mengajukan akun aktivasi PIN dan token serta memilih sekolah pilihan dari rumah secara daring. Silahkan kalian mengajukan akun secara online di rumah kalian masing-masing, kemudian aktivasi PIN dan tokennya serta memilih sekolah pilihan dari rumah secara langsung. Yang ketiga, calon peserta didik dapat memantau hasil seleksi sementara secara daring. Nah, setelah kalian mendaftar memilih sekolah, di sini kalian bisa memantau urutan kalian di sekolah yang kalian pertama daftarkan. Biasanya kan sekolah itu ada 3 pilihan. Nah, silakan kalian cek di pilihan pertama. Kalian masuk ke urutan keberapa. Jika turun, maka akan masuk ke sekolah kedua. Kalian bisa mengecek ke sekolah kedua. Dan di sekolah kedua, jika turun kembali tidak masuk, maka kalian akan masuk ke sekolah ketiga. Ya, kalian bisa mengecek atau memantau langsung di website ppdb.jakarta.go.id. Dan yang terakhir, calon peserta didik baru dapat melihat pengumuman hasil seleksi PPDB dan melakukan lapor diri dari rumah secara daring, secara langsung ya, di rumah tanpa harus ke sekolah. Jadi kalian nanti lapor dirinya tidak usah datang ke sekolah, langsung di website http://ppdb.jakarta.go.id. Oke, semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa bantu share ke teman kalian. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian tanyakan di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pintar.